بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin hadirat, terutama keluarga besar Al-Ba'awat yang mengadakan acara pertemuan hari ini di Jember, Jawa Timur, dan hadir dari berbagai daerah. Tapi ada yang ketinggalan tadi dari NTT. Ada Ba'awat dari NTT. Ya. Ya, dan beliau ini termasuk keluarga daripada Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Somad. Ya, istri Ustaz Samad itu family beliau ini. Jadi saudara sekalian, alhamdulillah pertemuan di dunia mudah-mudahan menghantarkan kita untuk berkumpul di akhirat kelak insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah meraih kebahagiaan. Alhamdulillah hamba Allah ini bisa merasakan bahagia ketika di penjara, apalagi di luar penjara. Tadi pagi-pagi udah sarapannya duren, luar biasa. Ya tadi pagi sarapan duren, habis kuliah subuh di sini kita dengerin sarapannya duren. Jadi belum ada orang sarapan duren karena mantan daripada penjara. Susah di penjara itu ya, ketika merasakan duren nikmat banget. Jadi Bapak sekalian, setiap orang yang hidup di dunia ini, apa yang dicita-citakan? Kebahagiaan. Tidak ada manusia hidup tidak ingin bahagia. Semua manusia, kecuali orang gila ya. Ya, kalau masih normal, maka dia ingin apa? Bahagia. Tetapi tidak setiap orang mendapatkan kebahagiaan itu. Karena banyak manusia salah di dalam memahami kebahagiaan. Ada orang menganggap kebahagiaan itu kalau hartanya banyak. Ya, ternyata tidak sedikit manusia yang hartanya banyak tidak bahagia. Ya, ada seorang perempuan yang kaya raya. Siapa nama itu? Dulu. Christine siapa itu? Onassis. Christine Onassis ini wanita yang mewarisi dari ayahnya yang kaya raya untuk 7 turunan tidak habis kekayaannya itu. Ya. Dan ini juga peringatan bagi bapak-bapak yang hanya meninggalkan anak-anaknya kekayaan saja, tapi tidak ditinggalkan ilmu. Sehingga apa yang terjadi dengan Christina Onassis ini? Kekayaan yang melimpah itu justru menghantarkan dia kepada bencana dan berujung kepada bunuh diri. Kok bisa? Christina Onassis ini dia pertama menikah di Eropa. Karena tidak bahagia dia cerai dengan suaminya. Kemudian dia menikah kedua dengan orang Rusia. Tinggal di Rusia, waktu itu masih komunis ya. Dalam hidup negara komunis itu tidak boleh punya rumah kayak Pak Abdullah ini, istana. Tidak boleh. Rumahnya ya sederhana, cuman paling banyak 2 kamar, tidak ada pembantu. Hidupnya sederhana. Ya, kemudian dia menjadi ibu rumah tangga, dia juga jadi pembantu, dia juga mengurusi semua kebutuhan suaminya. Padahal dia biasa di negeri Eropa
dengan kemewahannya, sekian banyak pembantu, semuanya itu apa? Dia tinggal apa? Ketiban saja datang semua itu. Karena kekayaannya melimpah itu. Sampai dia ditanya oleh wartawan, ya, Anda ini orang kaya raya, miliarder, kok mau tinggal di negeri Rusia yang dengan hidup sederhana seperti ini? Rumahnya cuma 2 kamar, gak ada pembantu. Kamu kerja keras di situ. Apa yang mendorong kamu untuk mau tinggal seperti ini? Apa jawaban dia? Saya ingin bahagia. Itu jawaban dia. Saya ingin apa? Bahagia. Kemudian, tapi tidak lama berikutnya dia bercerai juga dengan suami yang Rusia ini. Rupanya gak tahan dia. Biasa hidup mewah, kemudian hidup yang sederhana seperti itu gak tahan dia. Hanya dia kembali ke Eropa dan menikah lagi yang ketiga dengan kemewahan yang luar biasa. Tetapi juga tidak lama bercerai lagi. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan meninggalkan secari kertas. Padahal kekayaannya apa? Melimpah ruah. Bukan orang nggak mampu dia orang kaya raya. Mewarisi satu-satunya anak daripada bapaknya Onassis itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia meninggalkan secari kertas. Saya ingin bahagia, tapi saya tidak memperoleh itu. Dan dia bunuh diri. Ya, analisanya kenapa kok sampai dia melakukan seperti itu? Kenapa? Kenapa ibu sekalian? Ini contoh perempuan ya? Ya, tidak. Ya, tidak bersyukur itu kan salah satu aspek saja. Tapi intinya ada kekosongan jiwa. Apa? Kekosongan jiwa. Karena manusia itu, the basic needs of human being, kebutuhan dasar manusia itu ada 3. Kalau orang terpenuhi 3 ini, maka dipastikan dia bahagia. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka jangan kemudian bermimpi untuk bahagia. Ya, bahagia yang pertama, kalau dia punya agama yang benar. Dia nggak punya agama ini. Ya, dan jangan Anda melihat orang-orang yang mewah hidupnya, kemudian dengan kekayaannya yang luar biasa, selama dia tidak beragama yang benar, yaitu agama Islam, pastikan dia pasti sengsara. Dia pasti menderita. Ya, karena itu sudah sesuatu yang aksiomatik. Inna dina indallahil Islam, surat Al-Imran 19 itu. Dan Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar Islam, maka Allah enggak butuh dengan orang seperti itu. Dan di akhirat akan menjadi manusia yang merugi. Sengsara dunia, apalagi nanti sengsara di akhirat selama-lamanya. Di dalam surat Thaha ayat 124 ya. 124 125. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, kata Allah, siapa yang berpaling dari ajaranku ini. Ya, siapa berpaling daripada ajaranku ini, maka dia akan hidup sengsara, hidup gelap gulita, hidup yang menderita. Itu sesuatu yang bersifat aksiomatik. Saya menyaksikan sendiri. Saya hampir 2 tahun tinggal di Australia. Menyaksikan bagaimana mereka itu hidup dalam kesengsaraan. Meskipun secara materi kita nggak menemukan orang miskin di Australia. Karena orang yang nganggur pun digaji oleh pemerintah. Ya, apalagi orang yang anaknya banyak. Makanya orang muslim di sana banyak anaknya. Kenapa? Ditunjang oleh pemerintah. Semakin banyak anaknya, semakin apa? Sejahtera dia, karena tunjangan dari pemerintah itu. Tetapi apa yang kita lihat dari mereka, karena jauh dari Allah, hidupnya hanya dipenuhi dengan apa? Maksiat, kekafiran, ya, pelanggaran kepada Allah, minum minuman keras,
berjudi, main perempuan, segala macam itu. Jauh dari Allah SWT. Persis seperti orang jalan terbalik. Ibu lihat kalau ada orang jalan terbalik. Akrobatik. Dari sini taruhlah sampai ke kantor wali kota atau kantor bupati. Suruh jalan dia terbalik. Kira-kira kapan nyampenya? Sebentar dia capek. Kepala di bawah, kaki di atas. Begitulah gambaran manusia yang berjalan tidak mengikuti syariat Allah, tidak mengikuti jalan yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat 22. Apakah sama orang yang jalan terbalik? Ya, kaki di atas, kepala di bawah. Dengan orang yang jalan normal. Antum semuanya ketika berjalan kemana? Gak ada orang jalan nyamping atau jalan mundur. Jalannya kemana? Ke depan kemana? Aina tadhhabun? Kemana kalian akan menuju? Ya, kita sedang menuju ke arah Allah. Mau tidak mau. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Maka senantiasa umur kita berkurang. Jatah hidup kita selalu akan berkurang, bukan bertambah. Makanya orang yang mengadakan peringatan hari ulang tahun itu orang gak waras. Lah umurnya berkurang kok malah seneng. Happy birthday to you. Majnun ada. Coba antum bayangkan kalau antum punya uang 5 juta, jatuh di jalanan, hilang 5 juta. Antum ngatakan, alhamdulillah, duitku hilang 5 juta. Antum bilang apa orang seperti ini? Majnun, bukan nilai majnun ada. Orang hilang barangnya, orang hilang duitnya apa? Seneng. Atau majnun ada. Padahal uang bisa dicari, begitu enggak? Uang bisa dicari, tapi kalau umur, makanya apa yang paling mahal dari yang kita miliki? Waktu. Jangan buang-buang waktumu sia-sia. Waktumu mahal. Lewat waktumu berarti jatah hidupmu berkurang. Ya, Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, ya ibna Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kullama dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Wahai manusia, kamu hanya kumpulan dari hari-hari. Setiap harimu lepas, maka berkuranglah jatah hidupmu. Kita semua menuju ke arah depan. Apa kata Allah? Inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Kalian semua sedang menuju kepada kami, kata Allah. Kita sekarang semua menuju kepada Allah. Jangan lupa itu. Makanya senantiasa ingatlah kepada Allah, jalinlah syariat Allah. Kalau ingin bahagia. Kalau enggak, Anda jalan menyamping atau jalan mundur atau jalan terbalik, akrobatik. Enggak akan sampai tujuan. Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Kita semua akan menuju ke Allah. Makanya Allah katakan fafirru ilallah. Kamu ini kembali kepada Allah. Bergeraklah kamu menuju Allah dengan bekal yang cukup. Jangan kalau kuda napas di kerongkongan kayak Fir'aun baru mengatakan la ilaha apa? Mau menyatakan tentang Allah itu sudah ketinggalan, terlambat. Ya, ditutup mulutnya oleh malaikat. Mulutnya siapa? Fir'aun itu ditutup oleh malaikat itu untuk menyatakan keinginannya itu. Sebenarnya dia tahu itu benar, tapi syahwat kekuasaannya, ya kemudian apa? Penyimpangan yang menjadikan dirinya mengaku seperti Tuhan, itu menyebabkan dia terjerumus. Makanya singkirkan segala Tuhan-Tuhan dalam diri kita kecuali Allah. Ya, apalagi Tuhan fulus. Ini sekarang manusia banyak apa? Fulus. Ini arim-arim ini kalau mau zuat nanya dulu. Fulus wala miskin. Ya bu, jangan lihat fulusnya. Makanya kalau mau cari jodoh itu kan 4 ya. Ukurannya itu kata Nabi dari Muhammad 4 ya.
Tungkal mar'atu li arba, li maliha, wa li jamaliha, wa li nasabiha, wa li diniha, fatfar bidati dini taribat yadak. Kalau mau cari pasangan tuh lihat penampilannya, ganteng, cantik, ya itu normal. Ya. Yang kedua apa? Kekayaannya. Kaya atau miskin, silakan saja dipertimbangkan itu. Tapi ini bukan pertimbangan utama. Yang ketiga baru keturunannya. Ya, apakah keturunan Joko Tingkir atau keturunan siapa dia kan? Yang keempat agamanya. Yang keempat agamanya. Makanya mengatakan tekankan agama, selamat rumah tanggamu. Makanya Al-Khwarizmi itu membuat teori bagus yang menulis yang apa? Menemukan logaritma itu. Aljabar ya. Ya, kemudian mengatakan kecantikan atau ketampanan ini bakal pudar. Ya, dulu ganteng, cantik, tahu-tahu keriput. Tua-tua ya, bungkuk, tua-tua kan. Itu bakal pudar. Kekayaan bisa habis kapan saja. Kalau dia nggak ngabisin, akan dihabiskan oleh keturunannya. Dihabisin oleh orang lain. Keturunan hanya sebatas di dunia, tidak ada akses di akhirat. Ya? Tetapi yang menentukan agama. Jadi beliau katakan kecantikan atau ketampanan itu 0 karena akan mudar. Kekayaan 0 bisa habis dan keturunan 0 karena hanya sebatas di dunia. Tapi agama nilainya 1. Kalau pertimbangannya cantik, tampan, kemudian kaya, kemudian keturunannya bagus, kemudian agamanya berapa nilainya? Berapa Bu? Nilainya berapa? 1. Bukan 000 1. Berapa nilainya? 1. Tapi ketika agamanya yang pertama, nilainya berapa? Subhanallah. Ya, begitulah arti agama ini. Dia akan mengangkat derajat manusia. Makanya pertimbangan pertama apa? Agamanya dulu. Ya, bukan yang lain-lainnya dulu. Nah, kemudian Bapak sekalian, tadi itu Allah mengingatkan, kamu siapa yang berpaling dari ajaranku ini, maka dia akan hidupnya gelap gulita, sengsara, dan di akhirat nanti akan digiring dalam keadaan buta. Mereka bertanya, ya Allah, dulu aku ketika di dunia melek, kok sekarang buta? Iya, dulu kamu ditatangkan ayat-ayat Allah, kamu berpaling, sekarang Allah berpaling dari dirimu. Jadi saya sekalian, berarti apa? Yang bisa membahagiakan manusia pertama, dasarnya apa? Agama. Jangan lupa itu. Agama. Bu, bukan duit, apalagi bensin. Ibu-ibu itu kalau bau bensin senang sekali ya. Baunya bensin. Bu, maksudnya ada mobil. Kalau ada mobilnya keren, senang. Tapi kalau mobilnya butut, ya miskin. Ya. Barakallahu. Makanya ukuran pertama apa? Agama, bukan yang lainnya dulu. Prioritasnya agama. Nah, si Christina Onassis ini nggak dapat itu. Makanya akhirnya apa? Bunuh diri. Yang menarik itu ada negeri di Eropa sana itu, seperti Swedia, Kanada. Orang itu dikasih kesempatan secara undang-undang untuk bunuh diri, pakai eutanasi. Ya, kalau orang mau bunuh diri, silakan datang ke rumah sakit tertentu. Ya, dari pagi buka sampai jam 12, lebihnya tutup ya. Ada seorang pemuda mau bunuh diri, dia datang ke rumah sakit itu, tapi datangnya udah lewat jam 12. Dan di situ ada orang-orang Islam yang memang sengaja nungguin. Jadi kalau ada orang yang mau bunuh diri, ya difasilitasi ke Islamic Center, misalnya didakwai, barangkali dia sadar. Kemudian ada salah seorang yang mau bunuh diri udah lewat jam 12 sehingga dia nggak punya tempat, ditampung di Islamic Center. Masuk di Islamic Center, lihat jamaah ngaji, ya pengajian, tidur dia. Ini bukan orang Islam nih, orang kafir nih. Dia tidur dia. Ketika bangun, dia bilang, saya nggak jadi bunuh diri, Lah kenapa? Saya mau bunuh diri karena nggak bisa tidur. Loh Bu, di sana itu banyak manusia-manusia
Susah tidur. Kita ini di pengajian tidur, Jumatan tidur. Tidur melulu coba itu. Bahkan saya di Bekasi itu ada Radio Dakta 107 FM. Saya ngisi kajian menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hampir 4 tahun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali pertemuan 2 jam. Ada 300 poin. Baru poin 269 saya kecelakaan di lindes ibu-ibu. Ya, kemudian terhentilah kajian itu. Di satu kajian itu ada bapak-bapak nanya, Pak Ustadz, saya mau nanya, saya ini kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Susah tidur. Tapi kenapa kalau baca Quran ngantuk, Pak Ustadz? Nah itu kan, setan itu kan. Ya, insomnia pun kalau urusan pengajian, baca Quran, apa itu? Ngantuk dia. Ya, kalau ada yang ngantuk ini berarti ngelebihin insomnia itu. Bapak sekalian, ala kulli hal. Jadi faktor pertama kalau orang ingin bahagia apa? Agamanya harus utuh, agamanya harus benar. Itu adalah fakta. Ya. Itu adalah the basic needs of human being, kebutuhan dasar manusia. Makanya dalam ayat ke-30 surat Ar-Rum Allah katakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah, arahkan wajahmu di atas agama ini. Itulah fitrah yang Allah tetapkan pada manusia. Tidak ada perubahan pada fitrah manusia itu. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ya. Karena itu Bapak sekalian, ayat ini terkait dengan apa? Fitrah. Fitrah itu apa? Itu tadi, the basic needs of human being. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Agama. Yang kedua apa, Ibu? Yang kedua apa? Kebutuhan hidup. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya, kendaraan, sampai semua yang menjadi kebutuhan hidup itu. Itu adalah faktor kedua. The basic needs yang kedua adalah apa? Kebutuhan apa? Hidup. Orang mau nggak mau harus makan, mau nggak mau dia harus minum, mau nggak mau dia harus pakaian, kan begitu ya? Mau nggak mau dia harus tinggal. Nah, begitulah seterusnya. Ya, kebutuhan hidup ini bukan yang utama. Tetapi coba Ibu tanya anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu yang sekolah di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Saya udah cek nih sekolah-sekolah Islam. Dan kebanyakan salah arah, salah pendidikan. Kalau sampai anak Ibu, Bapak mengatakan cita-citanya tidak masuk surga, berarti anak Bapak Ibu sedang salah cita-cita. Luruskan mereka. Saya tanya sama anak-anak itu. Kalau Bapak Ibu tanya sama anak-anaknya, apa rata-rata jawabannya? Saya ingin jadi dokter. Saya ingin insinyur. Saya ingin jadi apa? Pengusaha. Saya ingin jadi apa? Yang parah itu jadi PNS. Jadi pegawai. Dan cita-cita kok pegawai? Pegawai dia dapat gaji. Gaji itu kolesterol. Gak ada dagingnya itu. Ada orang cita-cita seperti itu, ya kan? Aneh itu kan. Makanya Robert Kiyosaki, seorang pengusaha ilmuwan dari Jepang yang tinggal di Amerika, dia nulis buku Rich Dad Poor Dad, ya, Rich Dad Poor Dad. Dia bikin 4 kuadran. Uang itu beredar di antara 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu pegawai. Dia mengandalkan hanya dari gajinya saja. Sementara tuntutan hidup terus meningkat, ya. Saya jadi pegawai 12 tahun, terhormat, kepala pustakaan kedutaan Saudi. Gaji bagus, tetapi tetap tuntutan hidup nggak akan bisa dipenuhi dengan gaji-gaji itu. Makanya saya kabur, merubah keadaan. Nah itu uang beredar pada kelompok yang pertama ini pegawai, dan ini
sulit untuk kaya, kecuali kalau korupsi atau jalur lain dia. Ya. Nah, yang kedua, semi pegawai, dokter, insinyur, konsultan itu semi pegawai. Hartanya lebih banyak dari yang pertama. Nah, yang ketiga itu apa? Pengusaha, pebisnis, pedagang. Inilah peredaran uang terbanyak, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah pebisnis, pedagang, pengusaha. Ini kalau Pak Abdullah nggak turun ke sini nggak jadi ini, benar nggak? Tapi pengusaha, pedagang, bisnis itu harus ulet, harus melakukan banyak hal. Ya, saya aja termasuk gagal dalam bisnis. 10 kali lebih saya usaha gagal. Kenapa? Kurang kontrol. Ya, manajemennya itu kurang ketat dan seterusnya ya. Ala kulli hal, ini ketiga, kuadran ketiga, uang akan banyak berada di mana? Dalam usaha pengusaha ini. Nah, yang keempat, nah ini Ustaz Abdullah, antum lari ketiga, yang keempat. Apa itu? Investasi. Investasi itu antum tidur tapi making money-nya terus jalan. Nah, itu orang cerdas tuh. Ya, SAW itu investasi. Ya, investasi di perumahan kah, di hotel kah, di apa kah? Nah, investasi itu atau di perusahaan-perusahaan yang sedang berjalan yang sehat, investasilah. Karena itu akan menjadi making money di situ. Ya, kalau mau jadi orang kaya. Tapi saya udah ingatkan ini si Abdullah ini, kekayaan itu, kehidupan ini seperti air hujan. Ya, bagaimana Anda, sebagaimana itu ada dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Ya, hidup ini seperti air hujan. Jangan sampai kebanjiran. Ya, air hujan itu harus disalurkan kan. Karena para ulama menafsirkan ayat ini, kamu terhubung dengan hujan, tapi jangan kebasahan. Gimana caranya itu kan? Ya, tunaikan zakatmu, tunaikan infakmu, senantiasa terhubung dengan halal. Nah, itu yang akan menjadikan kita tidak basah dari kehujanan itu. Jelas itu ya? Nah, barakallahu kembali kepada poin yang sedang kita bahas, bahwa kebahagiaan yang kedua terkait dengan apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan dasar manusia. The basic needs of human itu kebutuhan dasar manusia. Maka orang yang tidak terpenuhi makannya, ya kadang makan kadang enggak, itu pasti ada masalah. Ya, pasti akan ada hal yang kurang kan. Itulah kalau pakaian cuma camil seterusnya. Ini kedua. Tetapi yang terjadi sekarang ini, banyak orang-orang itu cita-citanya bukan masuk surga, apalagi jadi ulama. Gak ketemu saya. Anak-anak kecil, anak-anak muda, saya tanya, apa cita-citamu? Anak mau jadi ulama. Nah, itu belum ketemu saya. Ya. Tapi saya ketemu anak-anak muda termasuk anak saya. Satu rombongan di satu pesantren, saya tanya, apa cita-cita kalian? Apa kata mereka? Mati syahid. Oh, dahsyat. Ini dahsyat nih. Mati syahid itu berarti apa? Udah jaminan surga itu. Kan? Luar biasa. Nah, barakallahu, cek itu anak-anakmu itu. Anakmu, cucumu, cek itu. Apa cita-citamu? Kalau dia mengatakan cita-cita ke surga, maka itu berarti anak sudah terarah. Sudah benar cita-citanya. Ya. Kemarin saya ketemu sama anak kecil. Ya. Dia lagi di pesantren. Kelas 2 SMA. Saya tanya, keluarga Ba'awat. Anaknya Ba'awat itu. Yang nyebutin namanya. Saya tanya sama dia, kamu cita-citamu apa? Nggak tahu. Lah, kamu cita-cita nggak tahu. Sama dengan kamu keluar rumah, mau mana nggak tahu. Ya keliling-keliling aja kamu muter-muter sono. Nggak punya tujuan. Orang yang nggak punya cita-cita berarti apa? Nggak punya tujuan. Nah, saya arahkanlah sama dia. Saya bilang begini, ini juga pelajaran buat anak-anak kita ya. Kata Nabi dari riwayat Imam Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Manusia itu hanya ada 4 jenisnya, kata Nabi. Yang pertama, orang yang dikasih oleh Allah ilmu agama sehingga selamat akhiratnya, tapi juga dikasih ilmu dunia sehingga sukses dunianya. Keren gak ini? Keren banget. Ya, dia menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu dunia.
Dan jarang jenis orang seperti ini. Yang kedua, orang dikasih Allah ilmu agama tapi tidak dikasih ilmu dunia. Itu yang terjadi pesantren kiai-kiai banyak, status kiai ulama itu banyak kan jenis yang kedua ini. Ilmu agamanya dalam tapi tidak menguasai ilmu dunia. Bisnis gak paham, ekonomi yang syariah gak paham, perbankan apalagi dia gak paham tentang apa? Tentang ilmu dunia, apalagi tentang yang kedokteran dan sebagainya itu. Jadi sekalian ini jenis kedua. Dia sukses akhiratnya, tapi mungkin dunianya pas-pasan dia. Kalau bahasa hadis itu, Nabi mengatakan kali yang pertama, muassan fid dunya, muassan fil akhirah. Sukses dunia seakhirat. Yang kedua apa? Makturun fid dunya, muassan fil akhirah. Dunianya sempit dia, pas-pasan dia. Tetapi selamat akhiratnya. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, makanya jenis yang kedua ini nggak diminati oleh banyak anak muda sekarang. Iya. Nah yang ketiga, hamba yang dikasih oleh Allah ilmu dunia tapi tidak dikasih ilmu agama. Dunianya sukses dianya, tetapi ilmu agamanya nol. Orang ini kata Nabi, muasad fid dunya makturun fil akhirah. Dia sukses dunianya tapi gagal akhiratnya. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang minat yang ketiga ini? Hah? Ada nggak minat yang ketiga ini? Ada nggak? Nggak, alhamdulillah. Yang keempat lebih parah lagi. Wala ilmu agama, wala ilmu dunia. Kerjanya cuma main domna, begadang, ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas arah hidupnya. Tidak punya tujuan, nggak punya cita-cita. Ada nggak jenis manusia seperti ini? Tidak sedikit. Tidak sedikit. Nah sekarang Bapak Ibu, dari 4 jenis manusia, sukses dunianya, sukses akhirat, gagal dunianya, sukses akhirat, sukses dunia, gagal akhirat, gagal dunia, gagal akhirat. Ibu-ibu mau yang mana? Bapak-bapak mau yang mana ini? Hah? Yang pertama kan? Tapi tidak mudah itu. Mencapainya tidak mudah itu. Ya, makanya penguatannya, ajarkan anakmu Al-Quran, kuatkan anakmu Al-Quran, terutama kalau bisa apa? Hafal Al-Quran, karena Al-Quran akan menjaga dia. Ya, kalaupun nanti ambil jurusan umum, dia akan terus dijaga oleh Al-Quran. Ya Bu, makanya ini cerita dikit ya. Ada seorang wanita Cina muslimah dinikahi sama orang Saudi. Ya, dinikahi sama orang Saudi. Orang Saudi ini dibawa ke Madinah, tinggal di Madinah. Tapi perempuan Cina muslimah ini, masya Allah, senantiasa baca Quran. Ya, karena kalau tinggal di Saudi, perempuan itu raja, ya ratu ya. Yang belanja laki, yang ngurus keluar laki, yang ngantar anak itu pelaki, ya. Perempuan di rumah aja, makanya pada gemut-gemrot ya gitu ya. Kurang gerak, ya. Tetapi perempuan muslimah Cina ini justru dia gunakan banyak waktu untuk ngaji Quran. Suaminya tambah cinta sama istrinya itu, karena dia wanita salihah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Sekarang kalau ibu-ibu nganggur di rumah ngapain? Hah? Begini terus ini setan gepeng ini setan gepeng ini begini terus. Sampai suaminya pun nggak direken apa? Nggak diperhatikan. Ya. Hati-hati ini setan gepeng ini. Jangan sampai menjauhkan dari suamimu, jadi siapa istrimu ini. Ya. Gunakan seperlunya saja. Dengan saran saja ini kan. Apalagi sampai melupakan sholat, janganlah. Ya, melupakan tanggung jawab, janganlah. Nah, perempuan muslimah Cina ini, masya Allah, dia gunakan banyak untuk ngaji Quran. Suaminya tambah cinta sama dia. Ya kan? Antum kalau punya istri yang suka baca Quran, kira-kira bahagia nggak antum kaum laki ini? Bahagia sekali. Ya, masya Allah. Dan itu doa-doanya akan menyertai suaminya ketika dia keluar kan, supaya benar jalannya. Doakan dia. Namun ketika perempuan ini hamil, ketika perempuan Cina muslim ini hamil, dia terus tambah baca Quran, Sampai lahir anaknya,
laki dikasih nama Bilal. Sejak anak itu lahir, ibunya terus membacakan Quran di telinga Bilal ini. Ya, terus dibacakan Quran di telinga Bilal ini. Tapi sekarang ibu-ibu nggak mau capek, dikasihnya murotal. Ya Bu, kenapa? Ibu-ibu sibuk dengan mandi. Ya, subhanallah. Tapi masih mendingan dikasih murotal. Jangannya dikasihnya joget-joget dulu. Ya. Ini anak-anak kecil-kecil, banyak orang tua rambutnya dibikin kayak Michael Jackson. Ya kan? Kecil-kecil udah diajarin joget-joget, kayak apa tahu itu. Bangga kalau anaknya pintar joget. A'udzubillah min dzalik gitu. Ya, orang tua yang tidak tahu cara mendidik anak. Ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Bilal ini? Karena sering terus dibacakan Quran sama ibunya. Umur 6 tahun hafal Quran. Antum cari di Indonesia dari ujung ke ujung. Ada nggak anak umur 6 tahun hafal Quran? Ada nggak? Hah? Di Indonesia nggak ketemu itu, belum ketemu itu. 6 tahun hafal Quran. Ya, mudah-mudahan nanti ini ibu-ibu muda ini nanti ketika punya anaknya, itu hamilnya terus baca Quran. Ya, nanti ketika lahir itu anak-anak suka dibacain Quran. Kalau ibunya ahli Quran, insya Allah anaknya ahli Quran. Gitu Bu ya. Makanya kalau ingin menyiapkan anak-anak hebat, jangan jauh dari apa? Al-Quran. Hidupkan rumahmu dengan Al-Quran. Nah ini makanya kesalahan yang terjadi pada anak-anak yang sekolah-sekolah, termasuk banyak sekolah Islam, saya udah cek langsung, mereka salah cita-cita, itu harus diluruskan. Makanya saya kalau mengarahkan guru-guru di sekolahan itu, yang pertama ini masalah cita-cita ini harus benar ini anak itu. Ya. Dan biasanya anak itu ingin ikuti orang tuanya. Ya, kalau orang tua pengusaha, anak ingin pengusaha. Kalau orang tuanya dokter, anak jadi ingin dokter. Ya, salah itu. Ya, makanya anak kita harus lebih hebat dari bapaknya. Ya, anak perempuan harus lebih hebat dari apa? Ibunya. Ya, tapi kalau bapak ibunya jujur, nanti akan ngomong, nak kamu jangan kayak bapakmu. Nak. Ya, nak kamu jangan kayak ibumu nak. Ya, kenapa? Kita dulu nggak ada yang ngarahkan. Terus terang saja, saya hidup berjalan mengalir saja, nggak ada yang ngarahkan. Ya, mau kemana, cita-cita apa, nggak tahu. Kita jalan aja. Tapi alhamdulillah Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, dan itu tidak jauh daripada doa orang tua kita itu. Jelas Bapak sekalian. Makanya hal yang kedua, kebutuhan hidup bukan cita-cita yang utama. Ya, itu hanya apa? Sarana. Apa? Sarana. Jangan sarana jadikan tujuan. Ya, bahkan ada pengusaha yang masya Allah bukakan rezekinya apa meluas, asetnya di mana-mana. Tapi kalau sholat malas, ngaji hampir tidak tersentuh Al-Quran itu, ya sibuk dengan dunianya. Nah, itu godaan dunia itu bahaya sekali. Itu. Jangan sampai duniamu menjadikan kamu lupa sama Allah. Nanti ketika Allah cabut duniamu, kamu akan menyesal seumur hidup. Karena itu titipan saja. Ya, itu amanat yang harus kita tunaikan secara benar. Tapi jangan sampai melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama salat. Makanya Bapak Ibu kalau melihat seorang suami benar atau istri itu salihah, ukurannya apa? Salat subuh. Kalau suami salat subuh ke masjid, itu tandanya suami bagus. Kalau subuh sudah istri perempuan itu udah bangun, menjalankan sholat tepat waktu, berarti dia bagus. Apalagi kalau dia bangun sebelum subuh, dia tahajud, dia ngaji, oh masya Allah, itu tandanya itu. Bapak Ibu kalau melihat anak-anaknya, lihat sholat subuhnya, jangan lihat yang lainnya, lihat sholat subuhnya. Kalau dia subuh, laki-laki yang ke masjid, perempuan tepat waktu, berarti ibu aman dengan anaknya. Ukurannya apa? Sholat subuh. Makanya kaum Yahudi itu membuat pernyataan, ya, pernyataannya bagus sekali. Meskipun itu musuh kita. Apa kata orang Yahudi itu?
Itu dinukil dalam buku Misteri Salat Subuh oleh seorang profesor doktor dari Mesir. Ya, Yahudi itu mengatakan begini, kalau umat Islam itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat, maka baru kami hitung itu satu kekuatan baru. Jadi kata mereka apa? Kalau orang Islam itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat, berarti sudah terbangun kekuatan pada umat Islam itu. Baru kami akan berhitungkan. Coba itu sekalian. Ya, kalau Jumatan penuh, masih saya Indonesia penuh, Masya Allah. Tapi kalau sholat subuh, saya udah cek dari Aceh sampai Irian. Saya udah cek ini, kalau sholat subuh dari Aceh sampai Irian. Ya, ada juga masjid sholat subuhnya tinggal imam sama muadzin. Ada juga yang tinggal muadzinnya aja, imamnya nggak ada. Ya, dan rata-rata kalaupun ada imam ada makmum, itu rata-rata setengah shaf atau satu shaf. Ya, mana umat yang lainnya itu? Jumat penuh, tapi subuh. Makanya kalau mau lihat Masjid Al-Bahmudah ini, lihat salat subuhnya. Ya, tadi pagi kita sholat karena hari Ahad ya, orang libur, ada kajian lagi. Berapa shaf tadi? Satu setengah. Coba kalau Jumatan, penuh full. Subhanallah itu. Apalagi ada AC-nya begini, enak tidur panjang. Semakin khutbahnya panjang, semakin tidur dia. Muskil itu. Nah, Bapak sekali, ini hal yang kedua. Kebahagiaan kalau kita terpenuhi apa? Kebutuhan dasar hidup kita. Gitu ya. Nah, tapi itu bukan tujuannya, sarana. Yang ketiga, the basic needs of human being, yang menjadikan manusia itu bahagia. Apa itu? Punya pasangan. Ya, punya pasangan yang soleh dan solihah, yang tahu hak Allah, tahu hak orang tua, tahu hak dalam rumah tangga, hak dan kewajibannya. Ya, punya pasangan. Kalau bahasa Al-Quran itu dalam surat Yusuf ayat yang keempat, itu seperti matahari dan bulan. Lelaki, suami itu ibarat matahari. Dia menyinari ultraviolet, memberikan kehidupan. Tapi ketika malam datang apa? Bulan purnama. Perempuan itu, istri itu seperti bulan purnama. Dia bukan menyinari, tapi apa? Menerangi. Ya, dia mencahayai, menerangi. Itulah peran istri. Makanya, para suami, usahakan maghrib sudah di rumah. Begitulah matahari ketika tenggelam. Ada nggak matahari lewat maghrib? Nggak ada. Ya, usahakan lelaki maghrib udah di rumah. Ya. Tapi ini banyak laki-laki, terutama di Jakarta ya. Ya. Pulangnya nunggu malam, alasan macet. Padahal enggak itu. Enggak selalu alasannya macet ya. Bahkan sekarang sudah ada kecenderungan bapak-bapak di Jakarta itu, di Bekasi, berangkat sebelum subuh karena ingin menghindari macet. Anak-anaknya masih tidur. Dia pulang jam 9, 10 malam, anak-anaknya sudah tidur. Praktis ketemunya pada waktu weekend saja, liburan. Dan ini terjadi di Singapura, di Eropa, di mana-mana seperti itu. Ya, karena mereka mengejar dunianya berlebihan. Karena itu Bapak sekalian, usahakan kalau bisa apa? Matahari tenggelam, terbitlah bulan. Jadi ibu-ibu, maghrib itu udah rapi, udah cakep, udah cantik, udah wangi. Jangan suaminya pulang masih lecek. Ya Bu? Welcome my husband. Gitu. Sambut itu suaminya itu. Memang kalau bicara romantisme itu asyik. Tapi prakteknya nggak mudah. Ya. Makanya rahasia rumah tangga cuma 2 ibu. Ini rumah tangga nih ya. Saya nulis buku tentang kehidupan suami, kehidupan keluarga bahagia, keluarga mukmin bahagia. Ya, saya nulis buku di penjara itu ada 13 buku, di antaranya indahnya di penjara. Saya merasakan betapa indahnya di penjara yang orang nggak tahu. Karena selama ini penjara itu tempat apa? Penderitaan.
Ya, puluhan buku dikarang, isinya cuman cerita penderitaan. Tapi saya melihat dari sisi lain, ceritanya apa? Kebahagiaan dalam penjara itu. Tapi artinya jangan kemudian Bapak Ibu mau masuk penjara, enggak, jangan. Ya, udah cukup saya aja. Ya. Tapi saya ungkapkan apa yang saya alami di penjara itu. Nah, di antaranya buku saya tulis tentang kehidupan keluarga mukmin bahagia. Ya, sebab kalau kita berumah tangga tapi tidak bahagia, itu pasti ada yang salah di 3 hal tadi itu. Ya, imma di agamanya, wa imma dalam pola hidupnya. Bisa jadi yang haram, ada yang syubhat. Ya, makanya kontrol, cek gitu. Kalau ingin bahagia. Jadi kebersamaan dalam rumah tangga butuh cuma 2. Pertama, ini kesimpulannya ini, taatlah kepada Allah di rumah tanggamu. Jangan ada pelanggaran kepada Allah dalam rumah tanggamu. Karena itu akan menjadi bencana buat rumah tanggamu. Ya. Jangan apa? Ada pelanggaran dalam rumah tanggamu. Jangan ada melanggar Allah di rumah tanggamu. Makanya kalau ada kesalahan, ada kegaduhan, ada keributan dalam rumah tangga, cek dulu. Adakah kesalahan kita kepada Allah? Koreksi dulu. Taubat sama Allah. Perbaiki itu. Yang kedua, saling menghormati. Ya, saling apa? Menghormati. Pasanganmu itu bukan malaikat. Dia punya kelemahan, tapi juga punya apa? Kelebihan. Terima seutuhnya dengan kelebihan dan kekurangannya itu. Kelebihannya didorong, kekurangannya ditutupi, diperbaiki. Lah ini ada suami mengungkapkan kelemahan istri, bahkan di depan umum. Gimana suami seperti ini? Istri mengungkapkan kelemahan suami pada teman-temannya yang lainnya. Loh ya apa itu? Ya, itu rahasia rumah tanggamu. Makanya kata Nabi dalam Muslim, sebaik-baik manusia, seburuk-buruk manusia nanti hari kiamat adalah seorang suami atau istri yang sudah buka-bukaan, ternyata dia buka rahasia itu kepada orang lain. Ya, min syarrin nasi manzilatan yaumil qiyamah. Pada hari kiamat itu manusia yang paling buruk itu adalah pasangan yang sudah saling terbuka, saling buka-bukaan, tapi dia membongkar kepada orang lain. Ini manusia terburuk nanti di akhirat. Makanya keep itu rahasia rumah tanggamu itu. Nah, yang kedua apa tadi? Saling menghargai, saling menghormati. Saya cerita dikit supaya jangan sampai ada kekacauan dalam rumah tangga kita itu. Ada suami istri datang ke rumah saya malam Ahad. Dan mereka menyatakan di depan saya, kami Pak Ustadz sudah sepakat hari Senin ke pengadilan cerai. Saya tanya, lah kalau udah mau cerai ngapain ke rumah saya? Ya barangkali ada masukan. Sekarang saya mau tanya sama lakinya, perempuannya diam. Kenapa yang terjadi dengan rumah tanggamu? Begini Pak Ustadz, saya ditendang sama istri saya, tapi gak bisa napas Pak Ustadz. Saya tanya sama istrinya, ibu bisa karate, pan biru Pak Ustadz. Lah, pan biru kok buat dendang suaminya, coba itu. Baik, laki udah diam. Sekarang istri yang bicara. Saya kurang diperhatikan Pak Ustadz, saya begini. Dia ngeluh semuanya. Akhirnya setelah selesai semuanya udah, sekarang saya ganti berbicara. Setelah saya mendengarkan keluhan suami istri ini, jawaban saya tidak ada alasan untuk cerai. Tidak ada alasan untuk cerai. Dan apa yang saya dengar dari kalian hanya 2 sebabnya. Tadi itu sebabnya rumah tangga itu ada 2. Pertama, ada pelanggaran kepada Allah. Caranya gimana? Tobat, minta ampun sama Allah. Ya, dan itu mudah. Dan yang kedua, kalian tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi. Padahal sudah diikat dengan apa? Qabil itu kan. Diikat dengan mitsaqad ghalidha, perjanjian yang kuat itu. Tapi tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Ya. Makanya honeymoon itu jangan honey years. Ya, jangan honeymoon, tapi honey years. Sepanjang hidup jadikan itu keindahan. Seperti orang honeymoon. Gitu ya. Jangan ada duit abang disayang, enggak ada duit abang ditendang, jangan. Ya. Duit itu kecil lah, itu rezeki yang pasti Allah akan berikan. Ya, enggak usah khawatir. Yang penting jangan malas. Akhirnya saya bilang kalau yang pertama taubat sama Allah, yang kedua kalian harus saling memaafkan,
Ayo, maaf-maafan suami istri. Saya suruh maaf-maafan. Mereka rangkul-rangkulan maaf-maafan, lupa kalau di depannya ada ustadznya. Dan alhamdulillah mereka kembali utuh. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada masalah rumah tangga, cek apa? 2 hal ini saja. Ya, mudah-mudahan dengan itu semua rumah tangga kita utuh insyaallah. Barakallahu fikum Bapak sekalian. Makanya jangan hanya melihat kekurangan pasangan kita, tapi juga apa? Lihat kelebihannya dan saling apa? Melengkapi seperti kelengkapan siang dan malam. Ibarat matahari dan bulan. Itu saling melengkapi. Hidup siang juga nggak ada enaknya kalau nggak ada malamnya. Hidup malam terus juga nggak ada siangnya, juga apa? Tidak lengkap. Makanya kita apa? Harus melengkapi antara keduanya. Gitu ya. Jadi Bapak sekalian, itulah the basic needs of human being. Kalau ingin bahagia, maka 3 itu harus terpenuhi. Ya, sehingga unsur kebahagiaan itu bisa dicapai. Cuman saya ngomong panjang lebar belum mendefinisikan bahagia itu apa sih? Ya, bahagia itu apa sih? Ya. Dan itu supaya jangan salah. Kan saya baru menyebutkan kesalahan manusia dalam meraih bahagia, cuman ukurannya apa? Materi kan? Banyak kan ukuran apa? Materi. Tetapi ada yang lain. Orang itu merasa bahagia kalau apa? Jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, atau dia punya ijazah, ya, ijazah yang tinggi. Di Riyadh Saudi Arabia ada seorang dokter spesialis ibu-ibu, dia merobek ijazahnya di depan umum. Ya, ibu-ibu seorang dokter spesialis, dia merobek ijazahnya di depan umum. Sambil mengatakan, ambil ijazahku, berikan suami kepadaku. Coba itu. Itu keluhan wanita. Istilahnya banyak perempuan sekarang karena ingin mengejar profesi, mengejar apa? Karir, sampai lupa menikah. Coba itu. Padahal itu sunnatullah. Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Dalam Islam diikat dengan perkawinan. Itu adalah merupakan the basic needs of human being. Kebutuhan dasar manusia. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Ya, karena itu kelengkapan dalam hidup. Tetapi kemudian perempuan ini lupa menikahnya sehingga dia kejar sampai menjadi dokter spesialis. Akhirnya dia merasa kesepian. Ya, karena hidupnya malam terus gak ada siangnya. Ya, ijazahnya disobek sama dia. Hah? Dilihat ya. Ya mungkin di tempat lain juga. Jangan-jangan aja di Jember juga seperti itu. Kita nggak tahu. Hah? Wallahu alam. Jadi Bapak sekalian, ya banyak orang salah di dalam memaknai bahagia itu. Ya, maka bahagia itu bila seseorang merasa apa? Senang di hatinya dan terpenuhi kebutuhan jasmaninya. Ya, makanya agama itu lebih menekankan pada apa? Rohaninya. Ya, sementara jasmaninya diarahkan kepada yang halal. Ya, kalau orang itu terpenuhi rohani dan jasmaninya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan itu. Hanya saja kalau dibandingkan mana yang lebih dominan, rohani atau jasmani? Jasmani mengikuti rohani, bukan rohani mengikuti jasmani. Maka rohani ini bisa menempati sampai 70-80% Bapak Ibu sekalian. Ya, jasmani itu cuma 20-30% saja. Jangan dibalik. Ya. Makanya Bapak Ibu makan cuma 3 kali sehari. Ya. Tapi rohani Ibu gak cukup seperti itu. Dia harus terus-menerus dia. Diisi rohani itu. Ya. Makanya ketika seseorang itu paham tentang arti bahagia, dia akan perhatikan 2 hal ini, rohani dan tetapi Al-Quran menekankan di mana? Dalam rohani. Nah, silakan lihat ayat ke-58 surat Yunus. Surat apa? Yunus ayat 58. Allah katakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah ini? Islam. Apa? Islam. Makanya kekayaanmu yang paling mahal adalah Islam yang kamu peluk itu. Jangan kamu lepaskan. Itu adalah kekayaanmu yang paling mahal. Paling mahal.
Di Kuwait itu ada seorang namanya Kharafi. Ya, tempat tidurnya dari emas, mobilnya dari emas. Ya, di gudangnya itu penuh dengan emas. Luar biasa itu Kharafi itu. Ya, orang paling kaya di Kuwait itu. Tapi ketika meninggal, ditinggalkan semua itu. Kemudian ditunjukkan itu, ini kuburannya Kharafi ini. Kuburannya sederhana. Ya. Hartamu, engkau akan meninggalkan dia atau dia akan meninggalkan kamu. Hanya dua kemungkinan. Makanya jangan sampai terbelenggu dengan harta itu kalau kemudian bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat itu Allah katakan Muhammad dengan karunia Allah. Apa tadi? Islam. Karena itu kekayaanmu yang paling mahal. Wa bi rahmatihi, dan rahmatnya inilah Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah merasa dekat dengan Al-Qur'an, maka itu berarti Bapak itu akan mendapat curahan rahmat. Jadi Bapak sekalian, katakan Muhammad dengan karunia-Nya yaitu Islam dan rahmatnya yaitu Al-Qur'an, fabidzalika falyafrahu. Selama kamu memegang Islam, selama kamu bersentuhan dengan Al-Qur'an, maka kata Allah, silakan kalian berbahagia. Berarti pusat bahagia di mana? Dalam Islam, Al-Qur'an itu sekalian. Itu perintah Allah. Falyafrahu itu perintah untuk supaya bahagia. Jangan sampai kita tidak bahagia. Ya, hidup kita jangan sampai tidak bahagia. Ya, makanya kalau kemudian ada kekurangan dalam pasangan kita, kekurangan dalam harta kita, kekurangan dalam kehidupan kita, sabar. Sabar. Wasabirina fil ba'sa'i. Surat Al-Baqarah 177. Sabar ketika diuji kemiskinan. Wad-dharra'i, sabar ketika diuji penyakit. Wahinal ba'as, sabar ketika dalam perjuangan. Itu butuh sabar semuanya. Dan gak mungkin orang bisa sukses dalam apa saja kecuali dengan apa? Kesabaran. Sabar. Semua ada waktunya. Ya. Nah, karena itu Allah katakan falyafrahu, silakan kalian berbahagia. Ini perintah Allah supaya kita bahagia. Jangan sampai kita menderita, ya. Falyafrahu, supaya kalian bahagia. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, karena kebahagiaanmu itu lebih hebat dari kekayaan yang dikumpulkan oleh manusia. Ya. Makanya kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, man kana aminan fi sirbi, bila seseorang aman dalam rumah tangganya, dia aman, tidak terganggu. Ya, man kana aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Lahu qutu yaumi, hanya ada yang dimakan hari itu. Ya, dia punya simpanan makanan untuk hari itu saja. Ya, kata man kana aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, lahu qutu yaumi faka'annama dunya hizat ilaihi bihadafiriha. Kalau orang itu tadi aman dalam rumah tangganya, apa? Badannya sehat, ada yang dimakan untuk hari itu saja. Kata Nabi, seakan dunia itu berpihak kepada dia semuanya. Nikmat dia rasakan. Makanya paling enak pas-pasan, pas perlu ada. Ya. Tapi manusia, ya, dengan semangatnya, dengan apa namanya, gairahnya, dengan ketamakannya, susah itu untuk pas-pasan itu. Maunya apa? Berlebih. Ya. Silakan saja, yang penting jangan menabrak agama. Jangan menabrak aturan Allah. Silakan Anda kaya. Ya, kata para ulama menyebutkan, makanlah, berpakaianlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ya. Ya, secukupnya saja. Kalaupun ada kekayaan, silakan kalian memiliki aset dan seterusnya. Tapi jangan lupa, ya, Nabi Muhammad SAW dan para nabi itu tidak meninggalkan harta buat apa? Buat umatnya. Ditinggalkan apa? Ilmu. Silakan Anda meninggalkan harta buat anak-anakmu, tapi jangan lupa bekali anak-anakmu dengan apa? Dengan ilmu. Ya, utamanya ilmu itu, baru harta itu. Semoga dengan itu mereka bisa menjaga keutuhan apa? Harta yang kau tinggalkan, dan mereka bisa menjalankan hidupnya secara benar sebagai regenerasi dari kita semuanya. Saya kira itu poin-poin utamanya. Sebenarnya ada hal lain, saya khawatir udah mulai ngantuk Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga waktu makan ini kan. Rupanya udah nungguin di sana itu. Kalau ada pertanyaan boleh nanti kita jawab hal-hal yang
diperlukan insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Atau masukan kritik silakan. Kalau ada kritik pun silakan. Ya. Hah? Ya, Bu, burung, tahu burung kan? Dia berangkat kata Nabi, dia nggak punya apa-apa, nggak punya simpanan. Burung nyimpan nggak? Nggak ada burung nyimpan. Pagi dia bergerak, ya mencari nafkah, sore sudah kenyang dia. Bahkan ada seorang ulama melihat seekor burung, dia membawa makanan di mulutnya, kemudian dia lemparin ke bawah. Ulama ini menyaksikan itu. Untuk siapa burung bawa makanan itu? Dia bawa dengan apa? Dengan apa? Namanya apa? Parunya itu. Kemudian dia lemparkan ke bawah. Terus begitu. Dia pergi lagi lempar ke bawah. Para ulama ini kemudian menyaksikan, ada apa burung ini? Dan dia ngasih makan siapa? Kemudian diintip sama ulama ini. Ternyata burung ngasih makan siapa? Ular yang sudah tua, yang sudah melungsungi, yang nggak punya lagi tenaga untuk makan. Mulainya begini deh. Mulainya begini ya. Hidup tuh, ya, hidup tuh. Terus siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang gerakkan burung itu? Allah. Masa kita punya otak, punya tenaga, punya kemampuan, nggak ada bisa dapat. Makanya minta-minta itu sebagai peminta. Itu pilihan terakhir. Ya, kalau sudah lapar, kemudian nggak ada lagi cara untuk memperoleh, silakan itu. Tapi itu pilihan terakhir. Ya, kalau bisa jangan pernah nada tanganmu itu. Bu, jangan takut hidup. Coba saya kasih gambaran lagi. Tahu cecek? Cecek itu merayap atau melompat? Merayap. Makanannya apa? Nyamuk, nyamuknya terbang coba. Dia merayap, tapi makannya apa? Terbang. Ada nggak cecek yang kelaparan? Nggak ada. Kamu tuh cecek. Dia cuma makan kan? Ya, Bu, nyamuknya datang. Bu, cecek kalau dia tidak bergerak, tidak makan dia. Tapi yang lebih hebat dari cecek apa? Laba-laba. Laba-laba makannya nyamuk juga, tapi laba-laba pintar, dia bikin sarang. Kayak Ustadz Abdullah ini bikin pabrik dia. Ya, laba-laba itu pintar, dia bikin sarang dia. Untuk menangkap mangsanya itu. Dia tidur, dia bangun, nyamuk sudah kumpul di situ. Kek. Dan dia bisa nyimpan karena ada tempat simpanannya itu. Nah, itu jadilah sarang laba-laba ya. Ikut laba-laba, makmur. Ya, makanya jangan jadi cecek. Jadi masa hidup jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Ini kejadian apa yang saya alami. Ayah saya meninggal, saya kelas 3 SMP. Ya, umi saya yang baru kemarin meninggal tidak bisa dagang. Tahu kan? Umi saya nggak bisa dagang. Hanya di rumah sebagai ibu. Adik saya 4. Saya lulus SMP, saya masuk Gontor. Ikut ujian di Gontor. Seminggu berikutnya saya kabur dari Gontor. Bukan saya nggak mau pesantren, tapi saya mikir biayanya dari mana? Kalau saya tinggal di Gontor, biayanya dari mana pertama? Yang kedua, adik-adik saya makan apa nanti? Saya bertanggung jawab itu. Maka terpaksa saya meninggalkan Gontor, saya masuk SMA supaya apa? Sekolah sambil kerja untuk nyari makan buat keluarga. Dan itu saya jalankan. Ternyata itu membuat mental saya bagus. Saya jualan es. Saya kerja di pabrik sepatu. Kadang-kadang kerja di bikin mercon. Apa aja yang halal saya jalanin. Ya, tapi itu jadi mental kita bagus. Itu training dalam lapangan itu. Ya, kejadian yang kami alami. Pernah kita kelaparan? Tidak. Pernah kita kekurangan apa? Enggak, alhamdulillah. Semuanya Allah berikan jalannya. Makanya hidup ini jangan lupa, tidak mungkin orang susah terus. Sebagaimana nggak mungkin orang senang terus. Maka hidup ini kadang senang. Antum jangan lihat Ustadz Abdullah sekarang
Lihat dulu ngapain dia? Di Saudi itu mati-mati dia kerja pagi siang malam itu. 14 jam coba kerjanya di Saudi itu. Jangan lihat sekarang. Kadang-kadang kita terpaku melihat orang sukses, tapi tidak lihat background sebelumnya. Dan tidak ada orang sukses itu tidak susah payah, nggak ada. Dia akan susah payah dulu. Dan tidak jarang orang sukses itu ketika mengalami sekian kali kegagalan. Makanya anak-anak muda jangan cuma terpaku dengan kesuksesan orang, tapi lihat itu perjuangannya itu. Ya, makanya susah untuk bisa mencapai sukses. Tapi ketika sukses jangan lupa orang-orang yang gagal di luar sana itu supaya juga dibantu, dikembangkan dan seterusnya. Nah, ala kulli hal, jadi itu Ibu Safia nggak usah kecil hati. Kalau istilahnya nggak dapat makan, jangan takut. Burung ajak makan, cecak ajak makan, ya. Apalagi kita punya otak, insya Allah dapat makan lah. Kalau nggak ada, kontak saya. Insya Allah, Allah mudahkan insya Allah. Dia nanya ini bukan untuk dia udah kenyang nih. Untuk orang lain dia nanya. Nah, lanjut. Ya. Kalau ada seorang kakak menasihati adiknya yang menurut dia terlalu dermawan, itu bagaimana? Keliru. Ya, Bu. Ya, kita nggak bicara orang. Bahwa prinsip berapapun yang kamu keluarkan di jalan Allah tidak pemborosan. Kaidah. Ya, kalaupun seluruh hartamu kamu keluarkan di jalan Allah tidak pemborosan. Tetapi ketika hartamu sekecil apapun kamu keluarkan untuk maksiat, untuk melanggar Allah, itu sudah pemborosan. Itu kaidah. Ya, nggak ada istilahnya dermawan kelewatan, itu nggak ada. Ya, jangan lupa bersama Allah tidak ada yang gratis. Ya, makanya keluar 1.000 Allah berikan bisa sampai 700.000. Ya, keluar 1.000 kita keluarkan 1.000. Allah akan ganti berapa? 10.000 sampai 700.000 sampai tidak terbatas. Dan bersama Allah nggak ada gratis. Apa? Nggak ada gratis. Makanya, Bu, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang kamu di tangan kamu bakal habis, tetapi di tangan Allah tidak akan pernah habis. Jadi sebenarnya itu kita dermawan itu sebenarnya kita sedang menitipkan di tangan Allah. Nanti ada gantinya lebih dahsyat daripada itu. Ya, jangan kemudian menganggap itu pemborosan, tidak. Ya, dalam perjalanan manusia menuju Allah tidak ada kategori pemborosan. Tetapi ketika orang itu melanggar Allah, maka itu adalah pemborosan. Gitu kaidahnya. Ya, siapapun kita, maka jangan sampai pelit. Karena orang pelit tidak ada jalan menuju surga. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah katakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang terlepas dari sikap pelit di dalam dirinya, maka dialah orang yang sukses itu. Ya, makanya orang pelit tidak ada jalan menuju surga. Maka jangan jadi orang pelit. Dan pelit itu bukan cuma pelit waktu, bukan pelit harta aja, Bu. Juga bisa pelit waktu, pelit ilmu, pelit semuanya kan, pelit tenaga. Jadi jangan hubungan dengan materi saja. Udah nggak usah dibahas. Ya. Baik, bagus. Bu, orang sombong, orang yang bukan berpakaiannya cakep. Ya, bukan bajunya yang bagus, penampilannya yang wah. Sombong itu dua kata Rasulullah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu hanya ada dua. Menolak kebenaran. Itu tadi diajarin tuh, bahwa kedermawanan tanpa batas, tapi dibantah juga, ditolak juga, namanya sombong.
Ketika diajari yang benar, terima itu. Kalau kamu tolak, berarti apa? Sombong. Yang kedua, meremehkan orang. Apa dia orang kampung? Apa dia orang gak pendidikan? Apa dia orang begini? Itu sombong namanya. Makanya jangan pernah meremehkan orang. Kalau ada peminta-minta, kalau kamu gak bisa ngasih, berkatalah yang baik. Mohon maaf, aku belum ada uang atau aku belum bisa memberikan. Pas. Jangan keluar kata-kata yang menyakitkan. Nanti itu akan menjadi bencana buat kita itu. Karena apa? Meremehkan orang. Ya, jangan meremehkan orang. Kadang-kadang kita lihat orang itu tampilannya mungkin sederhana, bahkan kadang-kadang itu ya, tidak kelihatan seperti orang yang berada. Ya, belum tentu itu seperti itu. Bisa jadi dia punya aset banyak. Makanya paling bagus kalau punya rumah tampilannya sederhana, tapi dalamnya kayak istana. Oh, itu bagus tuh. Itu bagus itu, ya. Ya. Iya, apalagi? Ya, apalagi? Ya, mengganggu orang karena sedekah dia. Makanya Abu Bakar Siddiq itu radhiyallahu anhu, beliau memberikan bantuan setiap bulan kepada ponakannya Mastah, ponakannya. Tapi Mastah inilah ternyata menjadi salah seorang penyebab fitnahnya Aisyah yang dituduh berzina itu, padahal dia putrinya Abu Bakar. Itu salah satu penyebabnya adalah Mastah ini. Ketika Abu Bakar tahu, marah Abu Bakar. Ya, kamu ponakanku, aku berikan infak padamu setiap bulan, tapi kamu fitnah anakku. Coba itu kan. Tapi turunlah ayat ke-22 surat An-Nur. Ya, tidak boleh kamu berbuat seperti itu. Lanjutkan. Kalaupun dia berbuat buruk sama kamu, jangan kamu balas dia dengan keburukan, tapi balas dengan kebaikan. Teruskan sedekahmu, infakmu. Coba itu. Kan luar biasa itu. Makanya dalam Islam gak boleh dendam. Suami istri kalau udah cerai sudahlah, tapi jangan dendam, jangan musuhan. Apalagi kamu punya anak, ayo ditarik sono anaknya, tarik sini anaknya. Kerjasama lah yang baik. Kalau tidak ada kesepakatan sebagai suami istri, pisah. Tapi kita pernah bersama, harus saling menghargai, saling mendoakan, saling bersaudara. Kalau tidak bisa menjadi suami istri, jadilah saudara sama Muslim. Jadi jangan ada dendam. Lepaskan, bersihkan hatimu dari segala kedendaman, apalagi meremehkan orang, karena itu kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan lan yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal habatin minal kibir. Tidak akan masuk surga apabila di dalam diri hamba itu ada sebiji rasa biji sawi, rasa sombong di dalam dirinya. Sombong tadi dua ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Mudah-mudahan kita jauhkan dari semua kesombongan itu. Kayaknya sudah waktunya habis. Panggilan rupanya sudah panas, nanti dingin lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kesempatan lain kita sambung lagi. Terima kasih dan kita doa insyaallah semoga Allah Taala menerima doa-doa kita untuk orang tua Ustadz Abdullah, baik abahnya Misalim bin Said Bahmudda atau ibunya juga Khalah Maryam binti Umar Ba'awad, dan semua orang tua kita, ya, semua orang tua kita, semoga Allah SWT menerima amal saleh mereka, mengampunkan dosa-dosa mereka, menerima mereka sebagai hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah SWT, dimasukkan ke dalam surganya dan diangkat derajatnya si Allah SWT. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'inana ala ta'atik wa tubalighna jannatak. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al khaira kullah ajilahu wa ajilahu. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kull ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma nas'aluka khaira ma salabika bihi 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika syarra ma ta'awwada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana min qada'in faj'al 'aqibatahu rusyda. Rabbana atina
لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإن أراد بالناس فتنة فأمتنا غير مفتونين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربكم لك وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ربنا تقبل منا أعمالنا الصالحة وتجاوز عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وجزاkumullah khair walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah yang undang kami dan kita semuanya. Semoga Allah berkahi semua pertemuan ini dan berlanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون